Hari ini saya akan berbicara tentang mengucap syukur. Kenapa kita pentingnya mengucap syukur gitu ya. Pentingnya mengucap syukur. Kita baca dulu Mazmur 118 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 berkata begini. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Gitu. Ini hiasan. Kata kiasan yang digunakan oleh pemazmur untuk menyatakan rumah Tuhan. Gitu ya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, maksudnya bukakanlah aku pintu gerbang masuk ke rumah Tuhan. Itu pintu gerbang kebenaran dikiaskan seperti itu. Untuk apa gitu ya? Untuk apa membuka rumah Tuhan, masuk ke rumah Tuhan gitu kan? Kalau hari ini, untuk apa kita akan masuk ke gereja gitu? Untuk apa? Karena aku hendak masuk ke dalamnya, masuk ke gerbang, ke pintu gerbang atau ke rumah Tuhan. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, beribadah itu adalah salah satu sikap tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita datang di rumah Tuhan, kita beribadah. Kita masuk di hadirat Tuhan. Untuk apa? Firman Tuhan bilang, aku mau masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Gitu. Jadi jangan datang di rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan kebimbangan Bapak Ibu. Jangan datang di rumah Tuhan malah justru untuk berkelahi. Jangan datang di rumah Tuhan dengan sebuah motivasi yang berbeda Bapak Ibu. Boleh kita datang di rumah Tuhan ingin mencari kesembuhan, ingin mencari berkat. Tetapi firman Tuhan berkata, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita datang beribadah, datang kepada Tuhan. Satu tujuan kita, untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Betul? Ayat 20 berkata begini. Inilah pintu gerbang Tuhan. Tuh kan? Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Ayat 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku, kata pemazmur. Jadi aku bersyukur aku datang di rumah Tuhan, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan. Dalam Alkitab yang namanya mengucap syukur itu digambarkan gitu ya. Dalam Alkitab selalu digambarkan dengan seseorang yang mengangkat tangannya gitu ya. Tangan yang sedang terangkat dan memberikan apresiasi atau pujian kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Jadi dalam Alkitab itu, kalau bicara kita dengan Tuhan, maka sedang menggambarkan kita umat Tuhan yang sedang mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menyatakan apresiasi dan pujian kita, untuk menyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena segala kebaikan dan segala hal-hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Itu esensi dari mengucap syukur. Sehingga makna yang lebih sederhana adalah mengucap syukur adalah menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan. Untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata kalau kamu masuk ke rumah Tuhan, kalau kamu ada di rumah Tuhan beribadah, kamu harus datang dengan membawa ucapan syukur. Sebab mungkin meskipun situasi lagi tidak menyenangkan, kalau boleh katakan demikian. Kalaupun peristiwa-peristiwa kita yang kita hadapi belum selesai, belum ada jalan keluarnya, tapi kita layak untuk datang di rumah Tuhan dan menaikkan rasa terima kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sore hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih buat segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu paling tidak ada beberapa hal pentingnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Gitu ya. Pentingnya mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur? Atau apa pentingnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan? Alasannya kenapa? Pentingnya apa sih Pak? Kalau saya mengucap syukur, yang pertama Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang pertama. Jadi pertama pentingnya mengucap syukur karena kita mengakui kedaulatan Allah atas apa yang terjadi
dalam hidup kita. Banyak orang tidak mudah untuk mengakui keputusan atau kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu, banyak orang mengabaikan bahwa situasi-situasi yang terjadi dalam hidup gitu ya, yang Tuhan izinkan, dia tidak mengucap syukur karena dia tidak mau menerima. Bapak Ibu, banyak orang hidup dalam pengabaian, tidak mau menerima terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Kalau kita mengucap syukur, Bapak Ibu, yang pertama, atas setiap peristiwa kita ucapkan syukur, itu yang pertama kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita mengucap syukur, tanda kita mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat sepenuh-penuhnya atas kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, apakah itu susah, apakah itu sakit, apakah itu gagal, apakah itu senang, apakah itu diberkati, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan. Apa yang kita akui bahwa Tuhanlah yang memegang dan mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Tidak ada yang terlewatkan di hadapan Tuhan tentang hidup kita. Baik nafas hidup, baik hidup itu sendiri, baik kematian, baik berkat, baik apapun. Itu kedaulatan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita Bapak Ibu. Ini yang pertama. Kenapa saya harus mengucap syukur? Sebagai tanda saya mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup saya. Gitu. Kalau lagi susah, Tuhan terima kasih. Kalau lagi senang, Tuhan terima kasih. Kalau lagi susah, lagi mengalami banyak persoalan, Tuhan terima kasih. Saya tak bersyukur, saya tak percaya bahwa Engkau berdaulat atas hidup saya. Di masa susah pun saya percaya bahwa Engkau yang mengontrol situasi ini. Amin Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Di masa masih ada virus pandemi seperti ini, kita harus percaya, kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan kita mengontrol segala sesuatu. Itu bertanda apa? Tuhan berdaulat atas hidup Bapak Ibu. Kita harus terima itu Bapak Ibu. Kita harus terima kedaulatan Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang berada di luar daripada kuasa Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu. Semua Tuhan tahu. Jadi semua peristiwa yang terjadi bagi kita itu sudah disaring oleh Tuhan. Sudah difilter. Sehingga tidak ada yang apa ya, yang istilah kata Tuhan gak kontrol. Tidak. Bahkan kematian seseorang pun itu karena kedaulatan Tuhan atas hidup seseorang tersebut. Kita harus bersyukur, aduh Tuhan terima kasih. Meskipun sebagai manusia, aduh Tuhan berat rasanya menerima kenyataan itu. Berat rasanya menerima kenyataan ditinggal seseorang. Berat rasanya menerima kenyataan mengalami sesuatu yang buruk, berat rasanya. Tapi kita harus naikkan ucapan syukur terima kasih. Dengan kita menaikkan syukur, kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup saya lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ini yang penting yang pertama. Apa pentingnya kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu tanda kita mengakui kedaulatan Allah berlaku atas hidup kita. Betul ya? Dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 10. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Aku memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai. Ini kedaulatan Tuhan. Keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Keputusan Tuhan, kehendak Tuhan akan Tuhan laksanakan. Itu kedaulatan mutlak Tuhan atas hidup kita. Apa yang Tuhan sudah putuskan, apa yang Tuhan sudah rencanakan, itu pasti akan dilaksanakan. Pasti akan terjadi Bapak Ibu. Kita hanya bisa apa? Mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidup saya. Betul Bapak Ibu? Jadilah Tuhan. Yesus berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan atas kehendak, tapi atas kehendak-Mu. Yesus sendiri menyerahkan dirinya ketika dia jadi manusia. Dia menyerahkan hidupnya di bawah kedaulatan Bapanya. Apalagi kita anak-anak Tuhan Yesus.
Nah, itu tanda kita mengucap syukur. Itu yang pertama. Gitu ya, yang pertama. Yang kedua, bersyukur akan memampukan Bapak Ibu semua. Bersyukur akan mampukan saudara untuk apa? Untuk menerima sebuah keadaan dengan hati yang ikhlas. Bersyukur akan memampukan Bapak Ibu, memampukan saudara. Dengan bersyukur akan memampukan saya untuk apa? Untuk menerima keadaan dengan hati yang tulus ikhlas. Oh, banyak orang bisa marah-marah Bapak Ibu. Bisa marah-marah terhadap sebuah situasi yang Tuhan izinkan mungkin bagi dia buruk. Sehingga orang bisa nggak menerima, bisa marah-marah. Makanya Tuhan berkata, kamu harus senantiasa mengucapkan syukur. Bersyukur, ucapkanlah syukur, kata Tuhan. Karena dengan bersyukur itu akan memampukan kita. Kita sepakat dengan Tuhan, kita setuju dengan Tuhan atas sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Kita dimampukan Bapak Ibu untuk menerima sebuah keadaan dengan hati yang tulus ikhlas. Mungkin ada orang perlu waktu memang. Ya, ketika Tuhan mengambil orang yang dikasihi kan butuh waktu untuk menerima keadaan dengan tulus ikhlas. Betul gak Bapak Ibu? Kan butuh waktu juga untuk menerima sebuah keadaan. Tapi tidak apa-apa. Saking kita mengucap syukur, sambil kita mengucap syukur, lama-kelamaan kita akan memiliki hati yang tulus ikhlas. Akan sepakat dengan Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat itu juga akan saya terima. Bapak Ibu, itu juga akan apa? Akan saya setujui, akan saya sepakat. Ayub berkata, gitu ya. Ayub berkata begini, Ayub 2:10 berkata begini. Tapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila, kata Ayub. Ketika Ayub ditimpa dengan masalah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, gitu kan? Tapi tidak mau menerima yang buruk, tuh. Apa kita hanya mau menerima yang baik saja, tapi tidak mau menerima yang buruk, kata Ayub? Iman Tuhan bilang, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub menerima dengan hati yang tulus ikhlas. Ketika hartanya habis, anak-anaknya semua diambil Bapak Ibu. Itu dia punya kemampuan untuk menerima keadaan dengan hati yang tulus ikhlas. Dalam hidup kita Bapak Ibu, kalau kita tidak mengucap syukur atas semua keadaan dan peristiwa, jujur Bapak Ibu, kita akan mudah marah sama Tuhan. Kita akan mudah kecewa sama Tuhan. Kita akan mudah mundur dari Tuhan. Tapi semakin kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Walaupun ini belum selesai, penyakit saya belum sembuh, keuangan keluarga saya mungkin belum meningkat, hutang saya belum terbayar, tapi saya naikkan syukur, terima kasih. Kalau saya masih hidup hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan akan berikan kita kemampuan supaya hati kita jadi lapang, jadi tulus ikhlas untuk menerima semua keadaan yang diizinkan Tuhan, sama seperti Ayub tadi. Itu pentingnya mengucap syukur di sepanjang tahun ini. Supaya kita tidak mudah kalau kita mengucap syukur di tahun ini. Waduh Bapak Ibu, akan ada banyak peristiwa terjadi kepada kita. Kalau kita tidak terbiasa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, kita akan panas hati terus Bapak Ibu. Panas terus hati kita Bapak Ibu, kalau tidak mengucap syukur, betul? Maka marilah kita mengucap syukur. Kita menerima segala sesuatu dengan segenap hati kita, bahwa semuanya ujung-ujungnya akan baik adanya. Yang setuju bilang amin. Jadi apa pentingnya bersyukur? Supaya kita akan memiliki kemampuan untuk menerima keadaan. Hati kita akan menerima keadaan dengan tulus ikhlas, dengan hati yang lapang. Supaya tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah tersinggung, tidak mudah panas hati, tidak mudah berini sama Tuhan gitu ya, ngomel-ngomel sama Tuhan, tidak mudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, gitu. Yang ketiga. Nah, kalau kita sudah punya hati yang tulus ikhlas, maka yang ketiga tentu saja Bapak Ibu, apa pentingnya bersyukur? Karena bersyukur, jujur Bapak Ibu, ini akan menyambung ya. Poin 2 dan poin 3 akan bersambungan. Karena dengan mengucap syukur akan menghindarkan kita dari sungut-sungut. Betul Bapak Ibu? Kalau kita terbiasa mengucap syukur, kita akan terhindar dari apa? Situasi mulut, situasi pikiran, situasi hati yang bersungut-sungut.
Gitu. Ini bersambungan dengan poin 2 tadi. Tadi kita punya hati yang ikhlas gitu ya. Nah sekarang juga bersyukur akan menghindarkan kita dari persungutan, dari bersungut-sungut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dosa yang paling di perjanjian lama, bahkan di seluruh Alkitab itu ya, dosa yang paling berefek, dosa yang paling, kalau boleh bilang paling gitu ya, walaupun semua dosa Tuhan benci, tapi yang namanya Bapak Ibu bersungut-sungut, itu dosa yang paling Tuhan benci. Jujur aja Bapak Ibu, itu yang paling berefek buruk pada orang percaya kalau bersungut-sungut. Betul Bapak Ibu. Itu dosa yang yang tanya betul-betul Tuhan, Tuhan sendiri kalau orang Israel bersungut-sungut marah Tuhan itu Bapak Ibu. Kenapa sih kalian bersungut-sungut? Kenapa bersungut-sungut soal makan, minum, soal ini, soal ini? Itu dosa yang paling banyak berefek-efek, tapi yang paling sering terjadi bagi orang Israel dan juga sering terjadi bagi anak-anak Tuhan. Itu persungutan. Makanya di tahun ini, mari kita mengucap syukur. Berterima kasih supaya apa? Kita terhindar dari persungutan-persungutan. Karena kalau kita bersungut terus, itu berefek buruk bagi kita Bapak Ibu. Jujur, berefek buruk. Coba kita lihat. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berkata begini. Lihat ya. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Dan janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, dari orang Israel. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tuh saya bilang. Itu berefek, berdampak sangat-sangat buruk sekali. Dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka orang Israel. Sebagai apa? Sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup. Pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Itu Bapak Ibu. Jangan bersungut, kita harus mengucap syukur. Latih diri kita sepanjang tahun ini. Ketika ada masalah terjadi, ingat. Mulut harus di-keep, dijaga. Pikiran harus dijaga. Langsung berkata, Tuhan terima kasih. Kalau sebuah peristiwa yang kita pikir buruk terjadi ya, kita langsung angkat tangan. Dan katakan, Tuhan terima kasih. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu akan menghindarkan kita cepat dari apa? Dari marah dan bersungut-sungut. Dari marah dan bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, kita akan mudah mempersalahkan orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Persungutan akan membuat kita mudah sekali mempersalahkan orang lain. Mempersalahkan istri, mempersalahkan suami, mempersalahkan si dia, si itu, si sana. Mempersalahkan banyak orang. Betul ya? Orang kalau bersungut-sungut akan mudah mempersalahkan orang. Orang kalau bersungut-sungut akan lebih memperumit situasi Bapak Ibu. Yang bersungut-sungut susah lihat jalan keluar. Percaya Bapak Ibu. Nggak akan lihat jalan keluar ke orang bersungut-sungut. Tapi orang yang yang bersuka cita akan melihat jalan keluar. Amin. Orang kalau bersungut-sungut, akar pahit mudah tumbuh dalam hatinya. Itu kan orang bersungut-sungut. Maka Tuhan larang sekali. Firman Tuhan berkata tadi dalam Korintus tadi, semua yang bersungut-sungut dibinasakan oleh malaikat maut. Mati semuanya. Itu dosa yang paling berefek, paling berat di hadapan Tuhan. Kalau bersungut-sungut. Kenapa begini Tuhan? Aduh kok begini Tuhan? Aduh saya malas Tuhan. Aduh kok begini Tuhan? Padahal saya sudah mengikuti Engkau. Kok bisa begini? Bapak Ibu. Bisa timbul akar pahit. Baik kepada manusia apalagi kepada Tuhan. Bisa timbul. Makanya mari mengucap syukur. Amin. Dalam semua situasi. Supaya terhindar dari marah sama Tuhan. Terhindar dari dosa. Yang akan berefek berat dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Apa pentingnya mengucap syukur? Kalau kita terbiasa berucap syukur, mengucap syukur, bersyukur. Maka akan membuat kita lebih fokus kepada janji-janji Tuhan. Daripada kesesakan yang kita derita. Bersyukur akan membuat kita lebih fokus pada janji Tuhan daripada masalah yang ada Bapak Ibu. Betul? Kalau kita bersyukur, jujur Bapak Ibu, orang yang bersyukur kepada Tuhan itu akan memiliki fokus kepada janji-janji Tuhan. Tapi kalau orang tidak mengucap syukur, bersungut, dia akan fokus kepada masalah yang ada lebih banyak.
Makanya kita harus mengucap syukur. Supaya kita lebih fokus kepada janji-janji yang Tuhan nyatakan bagi kita lewat firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita fokus kepada janji Tuhan kalau kita tidak mengucap syukur? Gitu. Coba kita lihat Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Gitu ya. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan berkata begini. Ketika orang Israel semua sudah bersungut Bapak Ibu, ada dua orang, Yosua dan Kaleb. Mereka berkata begini. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel yang sudah bersungut-sungut Bapak Ibu. Mereka berkata begini. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya lihat, janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, bahwa mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu, Yosua dan Kaleb, ketika mereka tidak bersungut-sungut, mereka fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Mereka berkata sama orang Israel lagi bersungut-sungut. Mereka bilang negeri yang kami intai itu baik. Itu negeri penuh susu dan madu dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Jadi mereka fokus kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan berkata, kamu akan kuberikan negeri Kanaan, tanah perjanjian itu baik. Tapi orang Israel bersungut-sungut sampai apa? Mereka lupa terhadap janji Tuhan yang kemarin yang Tuhan ngomong. Mereka lupa, mereka marah. Mereka hanya melihat masalah bahwa di negeri itu cuma raksasa-raksasa yang akan menelan mereka. Yosua Kaleb lebih percaya kepada janji Tuhan. Mereka lebih beriman kepada janji Tuhan. Mereka mengucap syukur, mereka berkata hanya jangan memberontak, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Coba lihat. Beda sekali antara orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur. Beda Bapak Ibu. Imannya beda, keyakinannya beda, fokusnya beda. Amin Bapak Ibu? Beda. Coba Bapak Ibu lihat kalau berkawan dengan orang bersungut-sungut. Waduh. Betul nggak? Coba Bapak Ibu kalau duduk di samping orang yang sedikit-dikit bersungut-sungut. Yah Bapak Ibu, itu spiritnya lain gitu. Orang yang bersungut-sungut dikit-dikit dia ngeluh. Nggak ada ini, nggak ada ini. Kita yang dengar jadi malas. Jadi malas. Spiritnya gitu ya, beda. Dengan kita yang nggak apa-apa lah, pasti Tuhan tolong, nggak apa-apa. Biarpun berat nggak apa-apa, jalan saja, maju aja. Nah itu. Coba Bapak Ibu berkawan dengan orang yang bersungut-sungut sepanjang jalan mengeluh terus. Bikin sakit kuping nggak Bapak Ibu? Jalan dari sini, kalau misalnya kita jalan ke Bandung gitu ya, naik kendaraan. Terus 3 jam perjalanan duduk di samping orang yang mengeluh terus. Panas nih mobil, aduh jauh perjalanan, aduh begini, aduh lapar, aduh rasa kencing. Wah pusing Bapak Ibu tengah jalan. Dia gak menikmati perjalanan. Kita yang mendengar dia punya sungut-sungut, rasa pusing. Rasa saya mau tinggalan di tengah jalan dia. Betul gak Bapak Ibu? Turun aja dia lu. Tapi kalau kita bersyukur, lain. Kita bisa menikmati perjalanan. Kita berkata Tuhan terima kasih. Kalau kami boleh sampai di tempat tujuan, semua karena anugerah Tuhan. Lain. Ada masalah pun gak apa-apa. Maju saja, gak apa-apa. Ayo Pak, maju saja. Nah itu orang bersyukur. Beda. Betul Pak Ibu? Beda imannya, beda keyakinannya, beda fokusnya. Orang yang tahu apa? Mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Mari makan mengucap syukur sepanjang tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa sepanjang tahun ini semua akan mudah. Gak pernah. Gak pernah Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjanjikan, saya ulang, bahwa sepanjang tahun ini semua akan mudah. Enggak Bapak Ibu. Tuhan tidak menjanjikan itu. Oh semua akan mulus, semua akan beres. Enggak Bapak Ibu. Yang Tuhan janjikan Bapak Ibu adalah apa? Kekuatan. Kalaupun masalah belum beres, Tuhan kasih kekuatan, pasti itu. Tuhan sertai, pasti itu. Tapi yang dituntut dari kita adalah apa? Mengucap syukur. Betul. Betul gak Bapak Ibu? Di tahun ini akan ada banyak peristiwa.
Ada yang senang, ada yang susah, ada yang bagus, ada yang mungkin kita pikir gak bagus, ini apa-apa. No problem. Selama ada Tuhan, kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Gitu ya. Yang kelima, apa pentingnya mengucap syukur? Bersyukur itu Bapak Ibu, kalau kita terbiasa berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur itu adalah korban terbaik yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersyukur, berterima kasih, itu seperti Bapak Ibu sedang membawa korban yang berbau harum Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, semua korban binatang dalam perjanjian lama sudah ditebus, sudah digenapi oleh Yesus Kristus, oleh satu korban di kayu salib. Semua korban binatang di perjanjian lama sudah digenapi oleh satu korban di kayu salib, Yesus Kristus. Tetapi ada korban-korban lain yang harus kita tetap naikkan di hadapan Tuhan. Salah satu korban itu adalah apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Coba kita lihat Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15 berkata begini. Sebab itu, marilah kita, ini kita semua Bapak Ibu, marilah saudara, oleh dia, itu ya, oleh dia, senantiasa mempersembahkan, lihat, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Apa itu? Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, nama Tuhan Yesus. Itu korban. Korban syukur yang terbaik, yang berbau harum, yang kita bawa di hadapan Tuhan, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan nama Yesus. Ketika kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau hebat dalam hidupku. Bapak Ibu, kita sedang menaikkan korban syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuh, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Daripada apa? Bersungut-sungut. Jangan Bapak Ibu. Bersungut-sungut itu, kita sedang menaikkan asap yang berbau busuk di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan setiap saat, kata firman Tuhan, senantiasa. Itu pentingnya Bapak Ibu. Tidak ada korban lain juga selain hidup kita ya. Salah satu korban kan juga hidup kita adalah korban di hadapan Tuhan. Tetapi sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup kita, setiap hari kita harus naikkan korban yang berkata, Tuhan terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat. Itu korban syukur. Dan itu sungguh sangat menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau berkata terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Bapak Ibu semua berkata, Tuhan senang. Dan kalau hati Tuhan senang, hati Bapa senang, saya mau bilang sama Bapak Ibu, Dia juga akan memberkati Bapak Ibu. Tuh Bapak Ibu, di Alkitab perjanjian lama, kalau orang Israel bawa korban binatang gitu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan aturan, Tuhan berkata kalau engkau bawa semua korban-korban itu, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Itu di perjanjian lama. Ketika orang Israel mempersembahkan korban binatang gitu ya, korban sajian, korban keselamatan, korban bakaran, korban penghapus dosa, korban penebus salah, mereka bawa sesuai dengan aturan, Tuhan memberkati mereka. Itu dulu. Kita sekarang kan tidak bawa korban binatang. Yang kita bawa apa? Mulut kita ini, halo. Mulutmu. Kita memang harus menjaga mulut kita. Betul Bapak Ibu. Itu paling sulit untuk kita kontrol. Mulut kita memuliakan nama Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Orang kalau lagi marah, wow, apa yang keluar? Caci maki. Aduh, marah-marah. Waduh, sungut-sungut Bapak Ibu. Itu gak memuliakan Tuhan. Itu korban yang berbau busuk di hadapan Tuhan. Minta ampun kita cepat. Minta ampun sama Tuhan. Kalau maki-maki, marah-marah, wah minta ampun, jujur Bapak, minta ampun. Kita semua sungut-sungut, minta ampun. Betul nggak Bapak Ibu? Marah-marah, minta ampun. Kita ganti, belajar. Karena kalau orang yang mengucap syukur kepada Tuhan akan memiliki kerendahan hati Bapak Ibu. Kerendahan hati. Kalau orang tahu mengucap syukur, Tuhan juga tahu. Ingat ya kata-kata saya. Kalau orang tahu mengucap syukur, maka Tuhan juga tahu mempercayakan banyak pada orang itu. Yang setuju bilang amin. Saya ulang, jadi tagline. Kalau orang tahu mengucap syukur, maka Tuhan juga akan tahu mempercayakan banyak hal kepada orang tersebut. Kalau kita tahu mengucap syukur, maka Tuhan akan percayakan banyak hal yang baik kepada kita. Untuk kita nikmati, untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu.
Mari mengucap syukur. Mari mengucap. Yang terakhir, apa pentingnya mengucap syukur? Yang terakhir, gini Bapak Ibu, kalau seseorang lagi dalam masalah, tekanan, pasti kan yang muncul kan hati nggak tenang, betul ya? Pikiran jadi kacau, aduh gimana nih ya? Itulah. Tapi kalau kita terbiasa mengucap syukur, maka yang keenam, orang yang bersyukur itu akan mengubah perasaan dan hatinya untuk lebih tenang, lebih damai. Gitu. Sekaligus orang yang mengucap syukur, situasi hidupnya akan diubah cepat oleh Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kalau kita terbiasa tidak mengucap syukur, jujur Bapak Ibu, sulit kita melihat perubahan. Sulit. Hati tetap kacau. Tapi kalau kita bersyukur Bapak Ibu, itu akan mengubah perasaan dan pikiran kita. Untuk kita apa? Lebih memiliki hati yang tenang dan damai. Kita dengar berita buruk nih ya. Bapak Ibu kalau dengar berita buruk, katakanlah buruk, gak apa-apa kan? Buruk, ada ini, aduh. Kalau kita terbiasa mulut kita langsung mengucap syukur, hati kita yang tadinya mau kacau, langsung berubah Bapak Ibu. Jadi tenang, jadi lebih damai. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya bersyukur, lihat peristiwa ini, pasti tujuannya baik. Tuh, Bapak Ibu. Tadi iblis yang mau pakai peristiwa buruk tadi untuk mengacaukan iman kita, mengacaukan hati kita. Tapi karena kita dasarnya orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita berkata, tidak apa Tuhan, saya percaya Tuhan tolong saya. Hati kita berubah Bapak Ibu. Kabar buruk yang kita dengar, itu tidak akan mencuri ketenangan kita. Tidak akan mencuri iman kita. Karena sudah kita bentengi dengan apa? Syukur. Betul? Sudah kita bentengi dengan rasa terima kasih. Iblis yang mau pakai berita buruk nggak jadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah bentengnya. Tapi coba kalau datang berita buruk, waduh langsung kita makan mentah-mentah, telan langsung bersungut, marah-marah, emosi, salahkan orang. Ujung-ujungnya konflik Bapak Ibu. Iblis pakai itu Bapak Ibu untuk apa? Mencuri iman kita dan ketenangan kita. Iblis akan pakai berita buruk itu, peristiwa buruk itu apa? Untuk apa? Untuk mengacaukan kita Bapak Ibu. Dia mencuri damai sejahtera kita. Betul ya? Bersyukur itu mengcover kita Bapak Ibu. Dari pikiran-pikiran kacau. Bersyukur itu menjaga hati kita. Supaya tenang dan penuh dengan damai. Dan bersyukur itu Bapak Ibu, saya mau bilang, mempercepat Tuhan mengubah situasi hidup. Amin Bapak Ibu. Coba orang bersungut-sungut, susah situasinya berubah. Tapi kalau coba orang tahu bersyukur, Bapak Ibu, situasi hidup cepat sekali berubah. Betul Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah bilang, orang yang tahu bersyukur akan Tuhan tahu juga memberi banyak pada dia. Orang yang tahu bersyukur akan Tuhan percepat diubah situasi hidupnya. Tahun ini saya percaya, mungkin ada situasi yang Bapak Ibu pikir, Pak saya belum berubah situasi, bersyukur. Bapak Ibu bersyukur. Tiba-tiba kita lihat, situasi hidup saya sudah berubah. Sudah jauh lebih daripada yang kemarin. Sudah jauh lebih baik. Keuangan saya kayaknya, kalau kemarin saya dapat sekian, saya bersungut-sungut, kayaknya nggak cukup. Tapi ketika kita biasakan bersyukur, jumlah yang sama Bapak Ibu, akan terasa lebih. Percaya sama saya sudah alami Bapak Ibu. Jumlah yang sama. Tapi kalau hati kita bersyukur, Tuhan terima kasih buat uang yang saya dapat. Bapak Ibu, jumlah itu akan cukup Bapak Ibu. Coba kita dapat duit, lalu ngomel-ngomel, ya cuma segini, ya cuma segini, ya. Bahkan gak cukup tuh sebulan, 2 hari aja habis Bapak Ibu. Bisa dibayangkan gak itu? Amin. Yang senyum-senyum nih, yang di sini yang senyum-senyum. Iya Pak, betul juga Pak. Iya Bapak Ibu. Seberapapun yang Tuhan kasih, syukuri, langsung syukuri Tuhan terima kasih. Kalau hari ini Tuhan masih beri Bapak Ibu uang, makan, puji Tuhan Bapak Ibu. Betul? Syukuri. Syukuri Bapak Ibu. Masih sehat, syukuri. Masih ada suami, istri di samping, syukuri. Masih ada anak-anak, syukuri. Amin Bapak Ibu. Syukuri. Banyak orang sedang menangis Bapak Ibu. Bukan saya bilang mereka orang-orang yang dikutuk Tuhan, tidak. Mungkin ada Tuhan ambil suaminya, Tuhan ambil istrinya karena COVID-19. Tuhan panggil pulang saudara-saudara yang kita kenal. Ada juga kan? Ya, dan mereka harus bersyukur.
Tapi Bapak Ibu, kalau kita masih lengkap, makanya bersyukur. Suami istri masih ada, masih lengkap, anak-anak masih ada uang, masih ada rumah untuk ditinggali. Syukur. Masih ada pekerjaan, kita masih bisa bekerja, syukuri. Amin. Karena dengan bersyukur akan mengubah hati kita lebih tenang. Lebih tenang. Kita doakan keluarga-keluarga, orang-orang kita kasih yang Tuhan panggil pulang, ya kan, banyak yang Tuhan panggil pulang. Ya, kita berdoa buat mereka. Kita memahami situasi mereka. Dan kita percaya Tuhan juga akan memberkati hidup mereka. Yang ditinggal itu, yang ditinggal. Tapi bagi kita Bapak Ibu, mari. Situasi apapun yang kita alami, langsung kita cover hidup kita dengan, kita bentengi hidup kita dengan apa? Syukur kita kepada Tuhan. Sepanjang tahun ini Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu situasi apa yang akan Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Kepada saya, kepada saudara-saudara. Kita nggak pernah tahu. Semua ingat ya, semua kadangkala serba keterkejutan, serba surprise, betul nggak Bapak Ibu? Nggak pernah tahu, serba surprise. Tapi kalau kita bentengi hati kita dengan rasa syukur, semua itu akan datang hari-hari sepanjang tahun ini kita berjalan. Kita sudah bentengi, kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya hidup, kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak, sudah bentengi dengan apa? Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi, saya tetap percaya bahwa Engkau menolong kami. Engkau sanggup pulihkan hidup kami. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti Bapak Ibu. Tuhan tahu persis memberkati orang-orang yang tahu bersyukur. Mari bersyukur Bapak Ibu. Mari bersyukur. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.